Dia lebih lagi katakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Dia suruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus menimpa kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi demi semua. bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya Amin. tercurah dari surga, bintangkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, bahwa Yesuslah Raja segala raja, bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Woo. Yesus adalah Raja segala Raja. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagi Kau Haleluya. Yesus. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Amin. Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum itu mari kita berdoa untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini Bapak. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Kiranya Bapak kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Clara Ungga dan inilah Eva News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Evata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Halo kaum muda-mudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengajak untuk mengikuti Youth Ministry Evata yang diadakan setiap 2 minggu pada hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ayo ajak semua sahabat kamu ya. Halo untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini.
Nah, silakan Ibu Mega untuk doa syafaatnya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kasih-Nya yang luar biasa. Dan kami percaya orang berkumpul untuk berdoa, maka hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami menaikkan doa kami, menyatukan hati kami. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang ada di 7 benua. Benua Asia, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Antartika. Engkau sendiri yang memberkati negara-negara yang ada di seluruh dunia. Engkau memberikan roh perdamaian di antara negara-negara. Engkau yang memulihkan keadaan perekonomian masing-masing negara agar menjadi stabil kembali. Para misionaris yang dipersekusi yang ada di 7 benua, lindungi mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, pagari mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk para misionaris yang melayani di seluruh pelosok dunia. Berikan kesehatan, berikan roh yang menyala-nyala, agar dapat memberitakan Injil kebenaran-Mu sampai seluruh pelosok di dunia. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Australia, Tuhan, pemimpin Perdana Menteri Anthony Albanese, seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai lebih lagi, Tuhan, memiliki roh yang takut akan Engkau, Tuhan. Engkau berikan perlindungan penuh untuk mereka, Tuhan. Engkau juga memberikan perekonomian yang stabil. Kami percaya Engkau juga melindungi seluruh para hamba Tuhan yang ada di Australia, Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya pemimpin kami telah disediakan oleh Tuhan yang terbaik, yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjamak setiap warga Indonesia, sehingga benar-benar boleh memilih pemimpin yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindukan ada hal yang baik, bahkan yang terbaik akan terjadi di atas bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia selalu dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Dan Gereja Efata di Indonesia, Malang, beserta hamba Tuhan di Malang, Engkau beri roh hikmat dan Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Terus dalam melayani-Mu, Tuhan, berkati gereja-Mu agar bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang belum mengenal-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani Efata Sydney maupun Efata Indonesia, khususnya Malang, Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati para WL, para guru sekolah minggu, dan juga sound system semuanya, Tuhan, dan juga para pastor dan para pelayan hamba Tuhan. Yang lain kami percaya Engkau berikan hikmat, Tuhan. Engkau berikan perlindungan, kesehatan, Tuhan. Engkau pakai mereka dengan luar biasa, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Pastor Jamie, Pastor Neni, dan Rafael. Kami percaya mereka dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka dengan luar biasa, Tuhan. Engkau berikan kesehatan, roh hikmat, juga Rafael, Engkau berkati pendidikan dan pekerjaan. Tuhan, kami percaya Rafael akan Engkau pakai dengan luar biasa, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pastor yang disponsori oleh Efata. Engkau pakai mereka dengan luar biasa, Tuhan. Engkau berikan kesehatan. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberikan perlindungan penuh pada mereka, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk pergumulan jemaat yang ada di Sydney dan di Indonesia, Tuhan. Mungkin ada yang meminta anak, pekerjaan, permanen residen, dan juga apapun itu, Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan. Engkau sembuhkan, kami percaya, Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan doa jemaat.
Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar seruan doa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Mega untuk doanya yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Saya serahkan pada Pastor Neni. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Pagi hari di Indonesia Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan roh kami, supaya kami boleh menang dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang bisa inherited, kami bisa hidup di dalam kekayaan-Mu yang Kau telah sediakan bagi setiap kami. Sebab itu kami Tuhan mau belajar dan bukakan bagi setiap kami Tuhan yang hari ini datang dan mendengarkan. Kami berdoa biar setiap benih firman yang ditaburkan akan jatuh di setiap tanah hati setiap umat-Mu, dan tidak ada yang sia-sia Tuhan pada pagi siang hari di mana kami mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa sekali lagi dalam pimpinan Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, amin. Mari saya Saudara, Bapak Ibu sekalian, shalom. Tunggu saya sapa ya, yang saya remove dulu spotlightnya. Maaf, saya mau lihat yang ada di Malang. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara kekasih yang ada di Malang. Shalom. Ibu Segar, juga Matthew ya, Ibu Emi, Ibu Maria, Pak Yafet, Chris,
Priti, Ibu Ruth, Pak Elardi, dan Ibu Sherin, juga yang di depan Sabrang ya. Tuhan berkati, shalom yang juga ada di Zoom. Tuhan berkati, thank you for join ibadah yang kedua pada siang hari ini. Mari kita akan buka bersama-sama, saudaraku. Kita akan belajar hari ini mengenai how we strengthen our spirit ya. Bagaimana kita menguatkan roh kita, saudara. Karena kemarin di Bible Study hari Jumat, kalau saudara tidak ikut mungkin saya akan refresh sedikit. Kalau kita itu dalam hidup kita ada dua pilihan, kita harus hidup menurut daging kah atau kita hidup menurut roh. Nah, orang yang hidup menurut daging, according to Galatia 5 yang kita belajar kemarin hari Jumat, tidak berkenan di dalam kerajaan surga, tidak memiliki tempat di dalam kerajaan surga. Sebab itu berarti sangatlah penting kita harus hidup memelihara roh kita, supaya kita selalu berkenan kepada Bapa atau kepada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan sudah sediakan kita bisa miliki, sebab kita hidup di dalam Dia, menjadi milik kita. Amen. Jadi oleh sebab itu kemarin kita cuma membahas mengenai 9 buah roh, the fruit of spirit yang kita sudah belajar kemarin di Galatia. Tapi hari ini saya akan meneruskan how. Kemarin kita tahu bahwa ini rohnya ada di sekian-sekian di dalam kehidupan anak Tuhan. Untuk memiliki roh ada 9 di dalam kehidupan seorang anak Tuhan jika roh Tuhan ada dalam hidup dia. Tapi pagi ini kita mau belajar how, bagaimana caranya kita memanage, bagaimana caranya kita supaya roh itu tetap baik dan berkenan di hadapan Tuhan roh kita. Oke saudaraku, mari kita akan buka sebentar di dalam. Saya minta tolong sharekan satu ayat, yaitu di screen, yaitu Efesus 3 ayat 16. Ya, kalau oke. Aku berdoa, saudaraku, aku berdoa supaya Ia itu Tuhan ya, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh di dalam batinmu. Ya, jadi saya berdoa demikian. Paulus yang berkata, menulis surat ini, saudaraku, dia sungguh-sungguh rindu melihat umatnya pada waktu itu supaya memiliki roh ya, memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan itu, yang di dalam batin, di dalam inner being setiap anak-anak Tuhan, supaya bisa hidup seturut kemuliaan Tuhan. Memiliki roh inner, which is di dalam hidup kita, memiliki roh yang baik. Oke saudaraku, jadi itu gimana cara kita bisa kuat di dalam roh kita. Gimana kita bisa kuat supaya kita bisa mengalahkan daging ya. Kalau roh kuat, daging kita bisa kita kalahkan. Itu hukum seperti hukum actual ya. Jadi kita nggak bisa rubah, hanya bisa kalahkan daging jika roh kita kuat. Saudaraku, mari kita akan belajar. Live saya ambil cerita dari seorang tokoh di Alkitab yang kita bisa meneladani karakter hidup dia. Bagaimana dari roh yang dia lahir, sebelum dilahirkan dia sudah dinubuatkan, disampaikan pesan dari malaikat bahwa dia akan menjadi seorang hamba, seorang nasir Allah ya. Dia menjadi seorang nasir Allah, hidupnya penuh dengan roh sehingga dia paling terkuat di seluruh dunia pada waktu itu. Tapi bagaimana kita lihat di akhir ceritanya, dia hilang roh Tuhan dari hidup dia. Bagaimana mungkin seorang yang Tuhan janjikan atau yang dilahirkan oleh karena sebuah nubuatan, oleh sebuah perbuatan tangan Tuhan, roh Tuhan ada atas seorang tokoh ini. Tapi kemudian bagaimana akhir cerita roh itu bisa meninggalkan dia. Nah, kita belajar apa aja yang membuat dia gagal. 3 hal kegagalan, dan kita juga akan membahas 3 daripada hal yang akan membuat how we strengthen the spirit itself ya. Jadi kita akan membahasnya. Mari kita buka Bapak Ibu sekalian, panjang. Ini cerita yang saya angkat pagi ini menjadi contoh bagi kita semua untuk kita pelajari supaya lebih mempermudah saudara untuk belajar ya. Ada tokoh di Alkitab kalau saudara tahu, yaitu namanya Simpson. Ya, Simpson itu kalau kita terlalu panjang karena dia ada di catatan Hakim-Hakim pasal 13, 14, 15, 16, 4 pasal yang mengcover mengenai perjalanan hidup dari dia mulai lahir sampai dia meninggal. Simpson ada di 4 pasal di dalam Alkitab Hakim-Hakim 13 sampai 16. Bapak Ibu sekalian, di situ diceritakan bagaimana Simpson dilahirkan. Dia seorang nasir Tuhan yang artinya
orang yang sudah diberi kepada dunia ini untuk menjadi seorang abdi Allah yang ada certain rule, certain komitmen atau janji atau nasar dari Tuhan bahwa ini orang ku urapi, rohku ada atas dia, dan ada peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh Simson pada waktu itu, yaitu dia tidak boleh mencukur atau pisau tidak boleh mengena kepalanya, rambutnya tidak boleh mengenai kepalanya. Itu salah satu rules yang Tuhan taruh dalam hidup dia sebagai nasir. Selama rambutnya ada di kepalanya, dia tetap akan diurapi dan roh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tapi mari kita lihat, saudara tahu cerita ending atau akhir dari cerita Simson, betul ya? Semua saudara saya percaya pernah mendengarkan. Kita nggak perlu baca, tapi saya ambil garis-garis besarnya. Kita akan belajar ada satu weaknesses. Yang pertama kita akan lihat sama-sama dari Simson, saudara ya. Simson yang pertama adalah dia, saya katakan di sini adalah self-indulgent. Ya, self-indulgent itu seseorang yang hanya mementingkan desire-nya sungguh-sungguh luar biasa. Artinya dia punya sebuah keinginan daging. Dia menyukai wanita, saudara. Dia menyukai wanita yang ada hal-hal yang dilakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyukai wanita-wanita. Dalam 4 pasal dia mencerita tentang Simson ini, 4 pasal ini telah terjadi. Artinya dia telah memiliki atau mengawini atau kawin dengan 3 wanita. Hanya di dalam 4 pasal cerita short life of Simson. Dia telah memiliki 3 wanita, desire, atau dia pun jatuh. Kita lihat tahu cerita endingnya karena wanita. Nah, kita lihat di sini sebuah kelemahan yang terbesar ketika kita ada roh Tuhan, kemudian kita membiarkan kelemahan itu menguasai kita. Yang pertama di dalam Simson itu sendiri adalah dia memiliki sebuah kedagingan yang sangat besar menguasai dia, yaitu seks. Kepada wanita, ya, seks menjatuhkan dia. Jadi dia punya keinginan, desire untuk memiliki sesuatu. Kemudian dia memiliki sesuatu, ibunya dan bapaknya sudah melarangnya. Bapak ibu waktu dia mulai awal cerita dia hidup, dan kemudian diceritakan di pasal yang ke-14 pertama ya, di ayat itu, Hakim-Hakim 13 ayat ke-5, di situ diceritakan bahwa dia menyukai seorang wanita yang bapak dan ibunya melarang, bilang, apakah tidak ada lagi wanita di negeri kita, artinya orang Yahudi waktu itu. Kenapa kamu menyukai seorang Filistin, orang yang musuh kita? Artinya di situ sudah diperingatkan Bapak Ibu, sudah ada ingatan dari orang tua, jangan anakku, jangan, tapi dia ignore. Nah, ignorant di sini, ignorant artinya tidak peduli, tidak mendengar nasihat orang tua. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia ambil wanita ini. Story-nya itu kalau saudara baca, dia berentetan terjadi malapetaka atas hidup dia. Oleh karena pertama, dia memilih desire kedagingannya menurut maunya dia, bukan maunya Tuhan pertama. Kedua, sudah diingatkan orang tuanya, ingatkan, jangan nak, kenapa kamu harus ambil dari orang Filistin? Di negeri kita banyak wanita, artinya kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Tuhan katakan ambil dari negerimu, kawin jangan, waktu itu tidak Yahudi dan Filistin itu kan musuh. Jadi baiklah kamu ambil dari negeri yang menyembah Tuhan Allah Bapa Surgawi. Nah, dia nggak mau dengar Bapak Ibu. Itulah yang saya bilangkan, kedagingannya itu menuntun dia kepada kecelakaan. Nah, kecelakaan itu tidak akan terjadi dalam 1 hari, saudara ya. Waktu kita sudah tidak mendengarkan nasihat orang tua, malapetaka tidak akan terjadi, tapi itu berangsur-angsur bring him down. Ya, oke, itu slowly, perlahan-lahan malapetaka terjadi. Apa yang terjadi kemudian? Saudara bisa tahu ceritanya bahwa kemudian dianya membinasakan, dia anger, dia marah, dia akhirnya merusak semua, terjadi sesuatu. Pokoknya dia punya kedagingan yang dia nggak mau mendengarkan Tuhan. Saya stop di situ dulu. Yang pertama adalah ketika kita mau menguatkan roh kita, supaya roh kita menjadi kuat, hal yang bisa melemahkan kita adalah cinta atau desires akan dunia.
hal-hal dunia. Waktu kita desire artinya keinginan daging, memuaskan keinginan daging atau hal-hal dunia, di situ akan melemahkan roh kita. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sehingga terjadilah yang namanya kemudian saudara, saya akan bahas selanjutnya saudara apa yang terjadi. Ya, tapi di sini kita akan sudah melihat bahwa keinginan dagingnya luar biasa menguasai dia, yaitu keinginan akan seks. Ya, seks tidak salah, itu normal bagi setiap manusia diberikan rasa nafsu, tapi harus disalurkan kepada yang benar. Seandainya waktu itu dia mendengarkan nasihat mama papa mengambil wanita yang baik dari keturunan mereka seorang Yahudi, tidak mungkin kejadian hal yang akan terjadi di pasal-pasal berikutnya saudara. Ya, itu yang pertama, karena keinginan daging berlebihan. Nah, untuk kita bisa memperkaya atau memperkuat roh kita saudara, kita harus bisa, yang pertama saya katakan adalah kita harus disiplinkan keinginan kita. Ya, kita harus disiplinkan keinginan kita, desire kita. Tadinya desire dia yang melemahkan adalah dia memuaskan semua maunya dia saja. Dia nggak mau tahu gitu loh. Nah, itu daging yang sungguh menguasai dia sehingga dia sudah lupa kalau kawin yang tidak sepadan itu tidak baik. Nasihat orang tua tidak diindahkan itu tidak baik. Nah, yang terjadi untuk supaya kita roh kuat, kita harus disiplinkan keinginan kita, desire kita harus sejalan dengan keinginan Tuhan. Kita harus menguji desire kita. Kita harus menguji kerinduan atau keinginan hidup kita apakah sejajar dengan kehidupan Tuhan yang Tuhan mau. Ya, itu yang kita harus selidiki dalam hidup kita. Oke, saudara boleh memilih your own desire, nothing wrong, gak ada yang salah, dan saudara tidak menerima kecelakaan dalam one day you choose the wrong way. Ya, tapi waktu kita sudah pilih sesuatu yang salah, kita akan berjalan di dalam kesalahan itu. Kesalahan real yang salah, lama-lama masuk jurang. Itu yang terjadi. Makanya lah kita belajar dari Simpson bahwa jangan pilih your own desire. Jangan pilih keinginan hatimu tanpa melihat keinginan dan kerinduan Tuhan. Itu harus kontrol your own desire. Lihat, sudah jelas Yahudi tidak bisa kawin sama Filistin. Itu sudah pasti. Kamu melanggarnya. Fine. Resiko. Oke. Tuhan sudah katakan, yang seiman, yang sepadan, yang Kristen pilih Kristen, tidak boleh Kristen pilih agama lain. Tidak sepadan, tidak mau dengar, fine, baiklah, itu pilihanmu. Oke, yang terus ya, jadi yang pertama adalah kita harus control our own desire. When we do things, waktu kita melakukan segala sesuatu, atau mencermin atau apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Oke, itu yang pertama supaya kita kuat. Yang kedua adalah kita lihat dari sikap Simpson dalam kehidupan dia. Dia penuh dengan marah, dia penuh dengan kemarahan saudara. Simpson karena mungkin dia abdi Allah, dia penuh dengan, dia sangat kuat, dia powerful saudara, dia bisa lakukan apa saja. Tidak ada yang bisa melawan dia pada zaman itu. 1.000, 3.000 mati sama dia. Dia sanggup karena roh Tuhan ada atas dia. Jadi dia taking everything for granted menurut saya pada waktu itu. Dia jadi overconfidence ya, dia hidupnya penuh dengan kemarahan. Dia marah dari satu hal ke satu hal ke satu hal. Yang kemarahan yang pertama yang saya lihat di dalam pasal mengenai cerita Simpson adalah waktu dia memberikan teka-teki saudara. Kalau saudara nanti baca di rumah saja sebab panjang ya cerita Simpson. Dia membuat sebuah teka-teki di situ bahwa jika engkau bisa menebak teka-teki saya ini, saya akan memberikan kalian orang, waktu itu orang Filistin. Dia katakan kepada orang Filistin, ketika kamu bisa menjawab teka-teki saya akan kasih kamu 30 kebesaran, baju kebesaran. Demikian juga kalau kamu orang tidak bisa menjawab, kalian yang harus kasih saya 30 baju kebesaran. Jadi apa yang terjadi saudara? Orang Filistin ini karena istrinya Simpson adalah orang Filistin. Sehingga saudara tahu, lah itu makanya firman Tuhan jangan kawin dengan orang yang bukan sepadan. Orang Filistin mendekati istri daripada Simpson dan berkata, kamu tolong tanyakan supaya jawaban dari teka-teki itu apa. Sehingga akhir pendek cerita, Simpson memberitahukan kepada istrinya. Dan tanpa sadar istrinya itu pergi ceritakan kepada orang Filistin. Teka-tekinya terjawabkan. Dan marah, sangat marah saudara, sangat marah Simpson. Sehingga dia harus pergi ke
Asketon waktu itu, nama kota itu. Dia membunuh 30 orang untuk membawa baju kebesaran itu kasihkan kepada orang Filistin. Karena dia kalah di dalam, karena mereka bisa menjawab teka-teki di situ. Itu kejatuhan Simson yang pertama oleh karena wanita ini, ya. Itu berlanjut saudara, bukan di situ saja, belum sampai situ kejatuhan Simson oleh karena satu wanita ini. Berlanjut saudaraku. Kemudian jatuhlah dia bawa 30 baju kebesaran dan dia kasihkan. Dia kasihkan di situ. Orang tuanya berpikir kalau Simson itu sudah marah sama istrinya karena menceritakan teka-teki kepada orang Filistin. Sehingga mereka memberikan istri ini kepada saudaranya Simson. Istrinya Simson diberikan kepada orang lain. Waktu Simson datang dia mau cari istri, tidak ada lagi. Istrinya sudah diberikan kepada orang lain. Simson marah besar. Marah dan dari satu seri ke seri berikutnya. Ke seri berikutnya. Jadi dosa itu saudara, satu kali dosa jatuh, dia akan menuntut sampai kita bisa bereskan. Di sini belum selesai kemarahan Simson saudara. Dia marah dan kemudian apa yang terjadi ceritanya selanjutnya saudara. Dia ambil itu 300 kalau nggak salah anjing hutan saudara, dia bakar, dia ikatkan ekornya tali anjing itu, kemudian dia taruh api di ekor-ekor anjing itu, kemudian dia lepaskan anjing itu ke dalam perkebunan orang Filistin yang waktu itu gandumnya sedang mau dipetik, mau dipanen. Saudara bayangin saja, panen mereka sudah menunggu-nunggu untuk panen waktu itu. Tapi apa yang terjadi karena marahnya si Simson, dia melepaskan anjing-anjing yang sudah ada ekornya, sudah ada apinya. Dia suruh masuk ke perkebunan gandum waktu itu. Terbakarlah seluruh gandum orang Filistin. Saudara bisa bayangin apa yang terjadi, marah besar. Dan mereka bertanya, siapakah yang melakukan ini? Orang berkata, Simson, menantu dari Tima. Itu papa mertuanya istri orang Filistin itu. Dibunuhlah mereka, mertuanya dan istri Simson dibunuh. Saudara lihat berentetan. Belum terjadi, belum selesai saudara. Ketika istrinya diketahui telah dibunuh oleh orang Filistin saudara, dia ngamuk lagi. Jadi dari anger one to next and then next. Jadi marahnya dia itu super bertubi-tubi saudaraku ya. Jadi marah itu tidak meng-create anything saudara. Jadi orang yang suka marah, mari kita belajar dari Simson ini. Marahnya tidak berhenti saudara. Dan kalau penuh dengan kemarahan kita tuh jadi nggak punya akal sehat, betul ya. Kalau kita dikuasai kemarahan akan seseorang, biasanya akal sehat kita jadi tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena waktu kita marah, roh Tuhan meninggalkan kita saudara. Waktu kita marah sekali dan berkelebihan marah, roh Tuhan meninggalkan kita. Saudara tahu kalau roh Tuhan meninggalkan kita, saudara akan buat keputusan yang salah. Saudara akan melakukan hal-hal yang salah. Saudara akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dosa kalau tidak dibereskan secara cepat, dia akan akan menciptakan dosa-dosa yang lain. Demikian dengan Simson saudara ya. Jadi di situ dia kemudian terjadilah berikutnya dia mematikan orang-orang Filistin yang karena membunuh bini istrinya dan orang mertuanya. Di situ ceritanya, di situ saya stop di situ dulu. Kemarahan Simson luar biasa, kemarahannya luar biasa. Kita belajar pagi hari ini bahwa kelemahan yang harus kita kalahkan adalah kelemahan daging yang kita kalahkan adalah kemarahan. Resentment ya, jadi harus kalahkan. Harus apa? Supaya kita memiliki roh yang kuat. Yang kedua adalah kita harus belajar memberi reaksi yang baik, respon yang baik dalam sebuah kejadian. Oke, respon kita atau reaksi kita menentukan perjalanan hidup kita. Oke, jadi sebuah masalah ketika Simson, kemarahan dia yang luar biasa, kalau dia bisa menyelesaikan dengan baik saudara, itu tidak akan berentetan. Tetapi ketika dia marah dan menciptakan kemarahan berikutnya terjadilah hal-hal yang sungguh sangat, saudara bisa tahu ending ceritanya. Yang kedua ya, jadi saya tekankan yang kedua dari pengalaman cerita seorang hamba atau nasir Allah yaitu Simson. Yang kedua yang kita harus belajar dari kehidupan Simson adalah reaksi kita akan sebuah masalah. Ya, reaksi yang penting. Reaksi artinya waktu kita dihadapkan ke sebuah persoalan hidup atau tantangan hidup, kita harus melihat apakah
yang aku harus selesaikan. Minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan. Enggak perlu balas dendam, kan firman Tuhan. Enggak perlu mencari mereka dan membunuh mereka. Enggak perlu melakukan, karena firman Tuhan sendiri berkata, balasan itu milik aku. Waktu kita sudah melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh Simpson, berjuang sendiri sampai akhir hidup dia. Oke, jadi yang kedua adalah reaksi kita yang penting dalam menilai atau menyelesaikan sebuah persoalan. Reaksi, your reaction atau your response is important, ya. Ya, harus yang benar, harusnya sesuai dengan firman Tuhan, harusnya seiring atau sesuai. Tuhan, aku begini loh, aku dikecewakan orang, aku digosipkan orang. Waktu kita menerima sebuah persoalan itu, reaksi kita yang menentukan, saudara. Reaksimu waktu itu yang menentukan. Kalau saudara, ada dua reaksi ketika kita mendengar orang gosip tentang kita, ya, hal yang tidak baik tentang kita. You have two choices to make, ya. Ada dua pilihan yang saudara bisa buat, yaitu yang pertama tadi, saudara bisa tanyakan lagi, oke, mana dia, minta nomor teleponnya, I will confront, saya akan lawan atau menanyakan dia, hey, kenapa kamu cerita saya begini, bla 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 bla, dan panjang. Saudara tahu itu, kalau saudara approach itu mendekati option ini, saudara tidak akan berhenti sampai situ. Ceritanya akan berkepanjangan. Tetapi ada lagi second option, kalau saudara menerima masalah itu, saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, ini loh, ada ini, si Anu, si B, jahat sekali Tuhan, menceritakan begini-begini tentang saya. Saya mau mengampuni dia Tuhan. Saya mau mengampuni dia. Engkau tolong jamah dia. Engkau tolong ubahkan hati dia. Supaya dia bisa jadi baik hati. Dia bisa jaga mulutnya, jaga hidupnya. Tuhan, aku berkati dia. Saya percaya kalau saudara pilih jalan itu, ya, nggak ada lagi kelanjutan story itu. Tapi justru waktu saudara menyerahkan kepada heaven, kepada Tuhan, pengampunan akan turun. Hati saudara juga akan penuh damai. Hati saudara akan penuh cinta. Hati saudara akan longgar atau leluasa kembali. Baik buat saudara dan baik buat orang itu, karena saudara memberkati dia dan saudara mendapat upah di surga. Luar biasa saudara. Pilih yang dimaui oleh Tuhan. Ya, jadi second options is choose right decision, atau yang tadi saya katakan, your response is important. Jadi pilih reaksi yang benar ketika menghadapi masalah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah kita lihat dari Simpson punya cerita. Terakhir dari cerita dia, saudara, saya katakan yang membuat Simpson sehingga akhirnya cerita dia jatuh. Seorang Simpson yang akhirnya lemah di dalam kehidupan dia terakhir cerita. Yang melemahkan dia yang pertama, yang ketiga, saya lihat dan saya kasih poin, yaitu careless. Dia careless, saudara. Careless artinya dia tidak dianggap enteng sesuatu. Dia menganggap, orang Inggris bilang taking for granted, ya. Dia careless, taking for granted. Jadi dia anggap enteng sebuah anugerah Tuhan. Dia anggap enteng sebuah panggilan Tuhan. Dia anggap enteng. Dia tahu bahwa dia itu nasir. Dia tahu bahwa rambut dia itu tidak boleh disentuh. Tapi dia careless. Apa yang terjadi dalam hidup dia? Kenapa saya katakan dia careless? Kenapa dia kurang anggap penting janji atau nasar Tuhan di hadapan kepada dia, ya. Dia membiarkan, akhir cerita dia ketemu dengan seorang namanya Delilah, ya. Delilah, saudara bapak ibu tahu sekalian bahwa Delilah kemudian disewa oleh orang Filistin itu kembali. Itu kejadian lagi ketika kita tidak hidup atau mengawini atau bersama dengan wanita yang Tuhan pilih. Dia pilih wanita yang ketiga. Yang kedua tadi ada kita sudah skip. Yang kedua, wanita yang ketiga adalah Delilah dalam hidup Simpson. Simpson mendengarkan Delilah. Delilah disewa oleh orang Filistin supaya orang Filistin pengen menjatuhkan Simpson, saudara. Apa yang terjadi? Simpson, Delilah menangis, tolong, mungkin kalau bahasa sekarang, please my love gitu, kasih tahu what power your secret gitu, power ke rahasia, kekuatanmu dari mana. Simpson
Simpson itu mempermainkan, Simpson itu play games lagi. Dia tuh sepertinya menganggap enteng itu bahwa jangan sampai mendekat kepada rambut. Dia membiarkan, dia mengatakan begini sama si Delilah. Jadi dia buat trik ya, dia ikut-ikut. Seperti orang bilang apa, main-main juga sama Delilah. Dia berkata, hey, kalau kamu ikat saya dengan tali, dan itu kekuatan saya hilang, saudara. Waktu Delilah mengikat dia dengan tali, kemudian besok paginya Delilah lari katakan kepada orang Filistin, dia sudah saya ikat, kamu datang, dia sudah tidak punya kekuatan. Waktu datanglah di kamar dia, orang-orang Filistin hendak berdiri membunuh dia, dia bangkit dari dengan tali-tali terlepas dan dia bunuh semua orang-orang di kamar dia waktu itu. Itu yang terjadi. Yang pertama, dia bohong, artinya dia bukan bohong karena dia play game sama istrinya. Nah, dia di situ, saudaraku, itu bukan pertama kali, kedua kali juga dengan ikatan tali, tapi talinya yang berbeda, tali yang sangat baru gitu. Dia bilang lagi, kamu ini bohong sama saya, kamu pura-pura, gimana? Kamu itu rahasiamu apa gitu? Karena bujukan seorang wanita, saya rasa wanita memang luar biasa, maut ya rayuan. Saya baca-baca, laki-laki seorang yang penuh dengan roh bisa jatuh dengan seorang wanita. Wow, saya rasa wanita-wanita ini harus jadi, kita semua harus jadi wanita-wanita Kristus ya, yang penuh dengan roh sehingga tidak menjatuhkan. Sehingga saya di situ, saudara, kejadian yang kedua terjadi lagi yang sama. Dia bisa melepaskan tali itu dan dia bunuh orang-orang yang datang sengaja mau membunuh dia. Saudara, di situ kedua kalinya dia mestinya sudah tahu, tapi dia still playing game. Dia masih bermain api, saudara. Dia sudah tahu kalau yang dia lakukan ini salah di mata Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita pengen menguji Tuhan. Sedikit saja. Dosa ini kecil-kecil saja gitu. Nggak mungkin Tuhan marah lah. Saya cuma sekali datang, saya cuma sekali try itu sigaret, rokok. Saya cuma satu kali aja coba. Saudaraku, satu kali kita coba akan datang keinginan yang berikutnya. Kemudian saya cuma datang sekali doang, kayak contoh mungkin saudara mulai minum ganja atau drug, try one. Kemudian saudara, saya cuma mau coba. No, jangan, never try, jangan ya. Dari situ kita melihat bahwa Simpson mencobai dirinya sendiri. Dia pikir dia sangat kuat. Dia pikir dia bisa deceive ini wanita Delilah. Terakhir kata dia, karena permainan dia dengan Delilah, artinya dia bermain-main dengan dosa. Sehingga yang ketiga, saudara, dia berkata, Delilah nangis, Delilah halo darling, kamu bohongin saya dipermalukan, kamu tipu, bukan kekuatanmu di dalam ikatan tali itu. Sehingga akhirnya karena si Simpson lihat dia begitu, Simpson berkata, yang sudah mau mendekat kepada rambut, dia bilang, kalau rambutku dikepang-kepang dan ujungnya kamu ikatkan ke tali sana, kekuatanku akan hilang. Lalu terjadilah pada malam itu, ibu Delilah mengikat-ikat rambut si suaminya, si Simpson, dan dia berkata, hey datang, dia sudah diikat rambutnya, pasti dia akan mati. Waktu datang, ini yang ketiga kali dia bohongin istrinya juga. Dia bermain-main dengan istrinya mengenai kekuatan secret daripada kekuatan Tuhan di dalam dia, saudara. Sehingga datanglah orang-orang untuk mau membunuh. Terjadilah hal yang ketiga. Ketika dia mulai datang dan mulai dibunuh, dia bangkit dari dia punya dari tempat tidur dan dia bunuh itu orang-orang semua. Karena memang bukan itu kekurangannya. Kekurangan dia adalah ketika rambutnya dicukur ya. Jadi rambutnya mau diapakan, yang penting tidak boleh kena pisau cukur. Nah, sehingga karena dia sudah 3 kali, saudara, 3 kali dia mencobai. Coba waktu itu dia stopkan. Dia stopkan di situ, hey wanita, tapi dia masih tidak bisa meninggalkan wanita itu. Dia masih mengizinkan wanita itu mencobai dia terus. Dan dia pikir dia kuat. Sometimes kita itu berpikir kita kuat, saudara. Kita pikir grace of God itu so unending, so much ya, seperti yang tidak berkesudahan. Saya dosa dululah, nanti besok Tuhan itu kan penuh kasih. Saya dosa dululah, besok Tuhan kan ampuni saya. Saya dosa dululah, nanti besok Tuhan lagi ampuni saya. Kan Tuhan murah hati. Nah itu seperti Simpson. Kadang-kadang kita begitukan Tuhan. Kita mencobai Tuhan dengan main-main dengan dosa. Sehingga apa yang terjadi ketika dosa itu menjadi matang, firman Tuhan berkata, dia akan menjadi maut. Simpson pada yang keempat kali, saudara, akhirnya menang.
Delilah menang dan saudara tahu ceritanya. Dia karena seorang wanita kembali merayu, saudara, wanita akan memakai segala sesuatu. Saya tahu laki-laki kelemahannya di mana? Di seks. Sehingga saya percaya wanita-wanita yang begitu menjatuhkan dia, karena kita tahu kelemahan Simpson di seks, menyukai wanita. Sehingga saya percaya ini wanita bukan wanita biasa, Delilah. Sehingga keempat kali Simpson jatuh. Rambutnya dicukur beneran. Dia menceritakan the secret yang Tuhan kasih dalam hidup dia. Anugerah yang Tuhan percayakan untuk dia. Dia meninggalkan saja, begitu saja. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia memang benar diikat. Hilang kekuatan dia nggak bisa lawan lagi. Mereka bawa dia, mereka ikat dia, mereka butakan matanya dan lost spirit Tuhan. Roh Tuhan meninggalkan dia. Set, ya, sedih sekali ya, sedih sekali. Jadi yang ketiga, careless. Careless artinya menganggap enteng anugerah Tuhan. Main-main, menganggap enteng kebaikan Tuhan. Jadi they take for granted for everything, ya, nggak boleh. Yang ketiga, supaya kita bisa kuat melawan segala careless kita, ya, kita harus punya sebuah pemikiran untuk menguatkan roh kita. Yang ketiga saya namakan adalah saya mau put in words ya, Indonesia. Harus mengetahui atau harus menyadari bahwa setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Waktu kita belajar dalam hidup atau kita bereaksi atau kita melakukan segala sesuatu dalam hidup atau kita melakukan sesuatu, kita harus sadar, miliki roh ini, bahwa perbuatanku yang baik maupun yang buruk, there is konsekuensi, ada konsekuensi, ada apa itu? Ganjaran, ya? Ada bahasa Indonesia ya, paling tepat apa? Konsekuensi, ada konsekuensi dari tiap-tiap perbuatan kita. Ya? Ya, ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Ya, jadi saudaraku miliki knowledge atau awareness ya, bahwa setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Dengan begitu makanya kita akan jalan lebih hati-hati. Betul tidak? Jadi kita akan berjalan hati-hati sehingga kita tahu bahwa Tuhan sudah berkata kita harus jalan lurus. Kalau kita menggok ke kanan dari jalan Tuhan, kita akan tahu bahwa akan ada di situ kesusahan, akan ada pencobaan karena kita sudah di luar. Itu konsekuensi yang kita harus pikul, tanggung. Kalau kita tidak dengar-dengaran dengan orang tua contohnya, atau kita tidak sudah jelas-jelas firman Tuhan katakan pilih yang sepadan, kita tidak memilihnya, kita melupakan, mengindahkannya, nggak gubris gitu. Ada konsekuensi. Saudara boleh jalan, boleh, you can, boleh. Tapi selalu ada konsekuensi. There is price that you have to pay dalam hidup ini, termasuk dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus percaya, kita harus pertama supaya kita menjadi kuat di dalam roh kita. Yang pertama adalah supaya kita harus, yang pertama tadi ada yang ingat, coba remove dulu spotlight Bapak Ibu. Boleh remove spotlightnya dan saya boleh ngecek. Yang pertama supaya kita kuat dalam roh, yang pertama apa? Lupa ya. Saya kasih 1 poin kalau yang bisa jawab dulu. Cepat. Wah, nggak ada yang bisa nih. Oke. Nggak ada, udah lama? Mengalahkan daging. Ya, Ibu Mega 1 poin. Harus bisa mengalahkan daging kita. Yang kedua apa Ibu? Ada lagi yang tahu? Yang kedua? Teka-teki. Yang kedua ada? Menyelesaikan persoalan. Reaksi kita dalam menyelesaikan persoalan. Reaksi kita akan persoalan. Ya, reaksi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi. Yang ketiga ada yang tahu? Konsekuensi. Nah, Ibu Yani 1 poin, Ibu Mega 2 poin. Jadi ada konsekuensi dari tiap-tiap perbuatan kita, saudara. Jadi kita harus supaya berjalan.
dalam aturan Tuhan. Ya, oke, itu 3 poin yang membuat weekend, yang membuat melemahkan roh kita. Demikian juga ada 3 yang saya kasih juga supaya saudara kuat di dalam roh saudara. Saudara bisa baca nanti cerita mengenai Simson di dalam pasal Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Baca di situ. Dan saudara lihat di situ perjalanan hidup seorang Simson yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan kemudian pada ending cerita, Simson, roh Tuhan meninggalkan dia. Karena ada kelemahannya dan ada hal-hal yang saudara perlu belajar dari Simson. Ya, oke, 3 poin itu saudaraku. Nah, untuk semua, untuk roh kita, untuk roh itu menjadi kuat, apa yang harus kita lakukan tiap-tiap hari kita? Ada hal-hal yang kita perlu develop, perlu hal-hal yang kita lakukan secara daily rutin kita, supaya kita itu stay strong, supaya roh kita stay strong. Saya masih punya waktu sebentar ya, benar nggak Pastor? Baru setengah jam ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk develop ya, untuk memperkuat lagi roh yang tadi. Roh yang tadi harus memiliki roh yang kuat. Saudaraku, ada 3 habit. Saya taruhkan 3 habit di sini. 3 habit yang saya akan bahas secara cepat supaya kita bisa memiliki roh yang benar-benar kuat. Kita harus develop 3 rutin dalam daily life kita. Ya, daily life kita. Yaitu yang pertama saya katakan bahwa have time with God every day. Kita harus miliki atau spend waktu dengan Tuhan setiap hari dalam doa. Itu hal yang pertama. Untuk ini basic, saudara, basic dalam hari kita supaya kita bisa memiliki kekuatan roh dalam Tuhan. Ya, yang pertama habit ya, kebiasaan rutin. Let's do this practical ways. Hal-hal yang praktis untuk kita bisa develop good habit dalam hidup kita supaya kita bisa stay strong. Yang pertama, have time with God every day. Miliki waktu atau spend waktu dengan Tuhan setiap hari. Bangun pagi is the best time. Bangun pagi itu adalah waktu yang paling baik. Karena waktu bangun pagi kita itu perlu direction from Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau banyak hal yang sudah ada jadwal. Atau aku belum punya jadwal. Tapi we need His direction. Kita perlu, Tuhan, hari ini aku mau ngapain? Tolong kalau punya banyak schedule. Lord, I need you. I need your direction, guide me today. Karena kita nggak tahu ya, bangun pagi, kita nggak akan tahu hari ini ada, saudara lihat kemarin di shopping center di Australia, di Sydney, banyak 6 orang yang hari itu pergi shopping center, pergi shopping di mall, di Bondi shopping mall. Saudara, mereka nggak tahu hari itu kalau itu is the last day. So my God, last day of life. You never know your day, saudaraku. That's why we need God. We need Him every single day. Jadi, habit yang pertama sebelum saudara bangun atau sudah bangun, katakan sama Tuhan, God, I need you. Please direct me today and lead me to your path. Itu ada di dalam Mazmur, saudara, di dalam Mazmur ya, Mazmur 25 ayat 4. Itu dia berkata begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tunjukkanlah kepadaku. Itu doa, saudara. Doa yang saudara juga bisa katakan kepada Tuhan di pagi hari. Tuhan, tunjukkanlah jalanmu. Show me your path. Supaya maksudnya, hari ini semua schedule saya bisa berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Jadi waktu saudara berkata begitu, sebab firman Tuhan bilang, orang yang sungguh-sungguh berdoa meminta dia menerima, saudara. Itu iman dan perbuatan yang kita harus juga berjalan searah. Sehingga waktu di dalam kita membuat perjalanan kita, either itu kita bekerja di rumah atau di kantor atau ibu-ibu yang mengurus anak, ada hal-hal yang akan mencelakai kita. Every day, bisa any chance. Tapi waktu kita sudah berdoa ini, doa di waktu pagi, protection itu akan terjadi atas kita setiap hari. Karena Tuhan itu, janjinya firman Tuhan berkata bahwa adalah janji yang murni. Dia tidak pernah berjanji dan dia mengingkari. Janjinya seperti 7 kali perak firman Tuhan di dalam Amsal. Yang dimurnikan 7 kali di dalam dapur api peleburan. Demikian kuatnya janji Tuhan. Ya, jadi jangan doubt, don't doubt, jangan
jangan khawatirkan tentang janji Tuhan. Saudara harus have time with God. Oke? Juga firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 15 ayat 7 yang berkata, jika engkau diam di dalam aku dan rohku diam di dalam engkau. Halo Ibu Yani, are you still with me? Oke. Jadi firman-Nya di dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam engkau, maka minta apa saja. Makanya kita perlu minta di pagi hari, Tuhan, tunjukkan aku hari ini jalan-jalan-Mu, apa yang harus aku lakukan buat berhasil setiap pekerjaan tanganku. Ya, itu doa. Itu habit yang pertama. Ya, habit yang kedua, saudara. Habit yang kedua adalah get together. Kita harus stay atau kumpul dengan orang-orang percaya supaya roh kuat. Jangan saudara sendiri-sendiri. Gitu. Saudara harus stay together. Karena stay together itu bagus. Saudara juga, orang banyak mengambil sampel jika sebuah unggukan api atau mungkulan api bara. Saudara, jika satu unggokan bara itu ditaruh sendiri, api itu sendiri ditaruh, dia lama-lama akan menjadi dingin dan mati. Tapi ketika sebuah unggokan bara api itu digabungkan dengan orang-orang percaya yang lain menjadi satu kesatuan roh, orang-orang percaya itu akan menjadi sangat kuat. Roh itu akan terus bernyala, karena ketika kita lemah, yang sana akan memberi panasnya kepada kita. Yang kita sedang down, orang yang lain, anak Tuhan yang lain akan menguatkan roh kita. Makanya dianjurkan bahwa saudara harus stay terus beribadah, apalagi hari Minggu. Jangan sampai saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Itu untuk hal kedua, habit, supaya saudara memperkuat roh saudara. Jangan tinggalkan ibadah, apalagi ibadah hari Minggu. Itu sakral bagi Tuhan. Biasakan kita tidak meninggalkan ibadah hari Minggu. Ya, dan di lain hari Minggu, karena ibadah yang besar di situ, kalau saya go details to firman Tuhan, di sana dikatakan datang ke white court, maksudnya di dalam pertemuan yang besar, dan juga datang di rumah-rumah. Artinya ada saudara perlu juga untuk small group. Small group itu seperti sudah disediakan di Efata ini, seperti Bible study. Saudara, di sana ada pertukaran firman, sharing, kesaksian. Di situ saling menguatkan, saling meneguhkan. Di situ bagus untuk menambah api atau semangat di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya anjurkan supaya memperkuatkan roh kita, karena kalau roh kita tidak kuat, kita akan berjalan di dalam kedagingan. Nah, saudara tahu bahwa orang yang berjalan di dalam kedagingan tidak akan memiliki kekayaan surga. Itu firman Tuhan, bukan saya yang berkata. You will not inherit the kingdom of God. Orang-orang yang hidup di dalam daging tidak akan memiliki kerajaan surga. Jadi pertama, develop, kembangkan habit, kebiasaan kita yang baik setiap hari. Mulai dari setiap hari. Kita nggak usah bicarakan yang terlalu besar, pergi ke jalan, menginjil, tapi kita lupakan basic, supaya kita bisa kuat di dalam strong spirit kita. Develop daily time kita with God. The first one, the second one adalah kita harus stay connected di dalam gereja, tentunya di dalam ibadah minggu. Dan saudara, jika mau memperkaya lebih lagi, memperbesar api saudara, datang dalam doa. Efata menyediakan fasilitas wadah bagi saudara berkembang di dalam doa Senin dan Rabu. Saudara di sana melayani Tuhan, yaitu berdoa bagi bangsa-bangsa dan orang-orang komunitas. Itu saudara sedang melayani. Saudara mau memberi lebih dari hidup saudara yang sudah diberikan anugerah untuk hidup. Nah, di situ saudara bisa ambil bagian, ikut berdoa. Walaupun saudara tidak di-list menjadi leader dari doa itu, tapi waktu saudara ada pemimpin doa berkata, Tuhan berkatilah Presiden kami Joko Widodo. Saudara yang sedang berdoa mengatakan amin, amin. Itu saudara ikut berdoa. Dan waktu saudara sudah katakan amin, malaikat berkata, tuh dia lagi berdoa, dengarkan dia seorang pendoa, dia seorang pendoa. Di mark, ditandai, diketahui oleh surga.
Jadi saudara-saudara, saya ingkari supaya saudara bisa bertumbuh, get connected, stay, berdoa, dekat dengan gereja. Hari Minggu jangan sampai enggak ibadah. Yang saudara mau lebih maju, datang dalam doa-doa malam atau ada Bible study setiap hari Jumat. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah habit. Yang ketiga adalah di dalam kita harus menjadi anak Tuhan, kita harus bawa tithing. Kita harus bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Itu tithing, itu sebuah ketaatan yang Tuhan sedang uji kita every day. Bring your tithing every week. Itu dalam Alkitab berkata, Matthew 6:21. Di mana dalam Matius 6 ayat 21 berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Betul ya? Jadi kita harus belajar bahwa di mana hati kita berada, di situ hati kita berada. Waktu kita bring tithing, persembahan kepada Tuhan, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku ini tidak menyembah duit, uang. Hatiku tidak terikat akan uang. Aku bawa Tuhan yang harus kubawa kepadamu. Itu dianjurkan kalau saudara baca terus ya di dalam banyak Bible yang saudara baca. Tapi saya nggak bisa satu-satu karena waktu kita, sehingga saya cuman brief kasih tahu saudara bahwa sudah dikatakan bahwa kita harus pisahkan. Waktu kita earn something, atau kita menghasilkan sesuatu income begitu ya, langsung kita harus sisihkan. Jangan lupa, excuse me. Kita harus sisihkan, karena itu milik Tuhan yang harus kita berikan sebagai bukti ketaatan kita bahwa Tuhan, hatiku tidak melekat akan berkat ini. Aku mau mengasihi engkau sebab bukan karena berkat ini aku hidup, tapi karena engkau sumber berkat itu aku hidup. Itu sebuah tindakan atau action yang membuat saudara akan bertumbuh dalam roh. Sebab Malaikat berkata, Malaikat 3 ayat 10. Excuse me. Malaikat 3:10, ujilah aku. Saudara tahu semua itu ayat itu. Ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi engkau. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita nggak boleh jadi orang yang berkata, Tuhan, I love you. Tuhan, saya orang yang taat. Tapi kemudian kita ternyata mengasihi mamon. Kita harus taat dalam hal ini karena itu sebuah deklarasi bagi kita, sebuah action atau worship ya, bawa persembahan atau tithing di hadapan Tuhan itu worship. Juga itu ibadah, saudara, yang harus saudara ingat, dan sebuah itu ketaatan. Oke, saudaraku yang saya kasihi, saya kira-kira sudah selesai di sini saudara, dan saya percaya apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, siapa yang bisa jawab 1, 2, dan 3, habit kita yang harus kita develop every day. Yang pertama, dalam apa? Doa. Ya, yang Sydney sudah jawab. Coba saya mau minta yang di Malang dulu. Ada yang bisa 1? Kasih mikrofon. Habit pertama, Ibu. Ibu nggak kedengaran. Ibu Mei, namanya Bu Mei. Ya. 3, develop. Ya. Oke. Pertama, Bu. Berkumpul dengan orang-orang yang percaya. Itu yang kedua. Yang pertama dulu. Yang pertama apa? Memberikan waktu untuk Tuhan pada saat bangun pagi. Ya, 2. Tadi Ibu bilang 2-nya apa? Berkumpul dengan orang-orang percaya. Betul. 3, Ibu. Kalau Ibu bisa jawab yang ketiga, 3 poin. Oh, nggak bisa. Kasih yang lain. Siapa yang bisa? Bawa persembahan buat Tuhan. Amin. Bawa persembahan, kalau yang bekerja bawa perpuluhan saudara di hadapan Tuhan. Oke? Kalau yang tidak bekerja bawa persembahan sesuai yang saudara terima. Sesuka hati maksudnya, sesuai kasih saudara. Oke, 3 poin untuk Ibu Mei. Oke, catat, nanti saya akan kirim poinnya kepada Bapak Ibu yang tadi sudah menjawab. Maaf, saya cuman supaya ada interaksi aja dengan poin-poin itu supaya kita tidak ngantuk, tidak boring ya. Oke, saudara diberkati Tuhan, saya sudah selesai dengan firman Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus akan menjamah biar setiap benih yang saudara terima hari ini menjadi sesuatu bullet poin ya, sebuah senjata untuk bangkitkan kembali roh-roh yang mungkin sudah mulai padam ya. Oke saudaraku, mari saya mau berdoa.
Mari kita mau berdoa. Saya doa sebentar, kemudian saya serahkan Pastor Jimmy akan pimpin kita dalam doa berkat, ya. Haleluya. Ibu Ruth, saya minta tolong nyanyikan lagi lagu yang terakhir, Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Bukan yang itu, yang terakhir. Yang sebelum firman, lagu sebelum firman. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Mari kita renungkan firman Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku. Mari angkat tangan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari Bapak Ibu yang di Malang, saya undang bangkit berdiri. Pastor Jimmy. Hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami nggak mau Tuhan fail, gagal menjadi seorang anak Tuhan. Kami sudah memulai dengan baik. Kami sudah hidup dan Engkau panggil untuk hidup menjadi anak-anak terang. Kami mau akan kami mengakhiri hidup ini di terang juga. Kami nggak mau Tuhan Roh-Mu meninggalkan hidup kami. Kami minta saat ini Tuhan terangi kami once again. Refresh our soul. Renew our mind, oh God. Dan berikan kami Roh-Mu ya Tuhan. Kalau kami banyak salah, mungkin seperti yang Simpson juga banyak kesalahan. Dari satu kesalahan dia belum belajar, dia melakukan lagi kesalahan berikutnya. Tuhan memberikan lagi kesempatan demi kesempatan. Tapi Simpson meninggalkan kesempatan itu karena dia penuh dengan desire untuk memuaskan kedagingannya. Tuhan, malam pagi ini kita belajar, kami sudah belajar bahwa kami harus mematikan kedagingan kami. Dan kami harus berjalan di dalam your own desire. Kami harus Tuhan menentukan yang baik ketika kami menemukan sebuah masalah, reaksi kami akan sebuah kehidupan masalah atau tantangan hidup. Kami juga mau Tuhan untuk terus Tuhan hidup
mendengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami mau berikan hidup kami, roh kami dipimpin oleh Engkau. Sebab kami mau janji-janji-Mu, kerajaan, kekayaan roh-Mu Tuhan menjadi milik kami Tuhan. Kami enggak mau hidup hari ini dan kami menjadi orang yang biasa-biasa, ada di luar anugerah-Mu. Kami mau menikmati kekayaan-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau taruh, tempatkan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Kami mau hari ini saudaraku Engkau yang mau menerima roh yang baru pada hari ini, angkat tangan. Biar saya mau berdoa, angkat tangan. Biar Tuhan memulihkan rohmu. Jangan biarkan hidupmu seperti Simpson yang dimulai oleh Tuhan menaruh roh yang luar biasa. Dia careless, dia memain-main dengan dosa, dia izinkan dagingnya bermain-main dengan temptation sehingga dia jatuh. Hari ini saudara, kita berkaca akan cerita Simpson. Kita enggak mau seperti demikian. Hari ini Bapa, Engkau melihat setiap tangan dari kami semua yang terangkat di hadapan-Mu. Penuhkan kami once more God dengan roh-Mu dari surga. Ampuni dosa-dosa kami. Kalau in the past, hari ini dan belakang hari ini, kami main-main dengan dosa seperti Simpson, memberikan banyak tempat dan ruang bagi dosa, bermain-main dengan kedagingan. Hari ini Tuhan kami declares, there's no more. Dan gak ada lagi Tuhan, kami mau hidup, berjalan on your own desire. Untuk Tuhan punya rencana, kami mau selalu padan mencari Engkau Tuhan. Kami mau mendevelop Tuhan habit atau kebiasaan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mencari Engkau lebih dulu, mencari kehendak-Mu lebih dulu dari tiap pagi hari kami. Kami juga ya Tuhan mau Tuhan get together selalu dengan anak-anak Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan kata firman-Mu yang seperti dibiasakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Kami mau Tuhan mendekat kepada di mana ada roh Tuhan. Kami mau membawa persembahan tithing kami di hadapan-Mu Tuhan. Ujilah Tuhan kami, apakah kami mengasihi Engkau dalam hidup kami. Tuhan berkati sekali lagi, biar tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu, kekuatan Tuhan saat ini. Roh Tuhan turun atas setiap Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, Pastor Jimmy akan tutup dalam doa berkat. Mari kita tetap angkat tangan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sembah, mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, Amin. Diberkatilah studimu, diberkatilah keluaran masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan Engkau sembah, memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memberkati hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Amin. Turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua katakan amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Berkatnya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah.
hingga melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, puji nama Tuhan. Terima Saudara-saudara kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. untuk Pastor Neni, Terima Pastor kasih Jimmy. Pastor Neni atas firman Terima Tuhan, kasih sangat untuk diberkati. Bu Megawati, Tuhan Yesus Ibu memberkati Yani, Pastor Jimmy, Ibu Linda, Ibu Yani, terima Ibu kasih. Megawati, Ibu Ibu Novi, Novi, dan untuk jemaat yang ada di semua yang Malang. ada di- Terima kasih. Hey, thank you. Shalom. Silakan. Thank you Ibu Ruth, Ibu Pak Elardi untuk pelayanannya, Sherin. Ibu Sherin. Ibu Segar ulang tahun ya. Iya. Kemarin udah kita doa. Ibu sudah dinyanyiin belum ya happy birthday-nya? Senin. Sudah ya waktu itu ya. Didoakan aja. Oke, mari kita berdoa untuk Ibu Segar. Ibu usia berapa sekarang? 61. 61, masih muda ya. Haleluya. Siapa lagi yang ulang tahun ya? Nggak ada? Oke deh. Ibu Segar, happy birthday, Tuhan berkati. Mari kita tumpangkan tangan dan mencurahkan berkat bagi Ibu kekasih kita, Ibu Segar. Bapa yang baik, terima kasih untuk usia yang baru Engkau tambahkan bagi Ibu kami, Ibu Segar, sehingga boleh berusia 61 tahun. Penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan atas Ibu, kami telah melihatnya bahwa kekuatan-Mu ada dalam kehidupan Ibu Segar, kesehatan ada, sukacita juga ada di dalam keluarga Ibu Segar, sehingga Ibu ini Tuhan terus bertumbuh Tuhan dalam keluarga yang luar biasa mengasihi Tuhan. Tuhan tambahkan dari segala berkat-Mu dari surga bagi Ibu Segar, Bapak Segar juga Ibu Ruth dan anak Matthew. Tuhan berkati dengan limpah, Tuhan berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur, juga kebahagiaan dan iman yang terus bertambah-tambah, berakar, berbuah-buah bagi Kristus. Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati apapun yang dikerjakan oleh Ibu Segar, sehingga apapun yang dijamah oleh tangannya menjadi berbuah-buah. Dan terima kasih Tuhan Bapa yang baik, dan dicurahkanlah berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian sama-sama katakan amin. Oh, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Thank you ibu-ibu. Ini Pastor mau kesaksian sebentar. Oh, silakan, mari. Ibu Segar. Terima kasih pada Pastor Neni dan Pastor Jimmy dan keluarga Elvata. Saya mau menyaksikan cinta kasih kepada Tuhan. Tadi malam itu kompor saya tidak mati. Sampai pagi hari ini, pagi jam 5 saya bangun. Ternyata kompor saya itu nyala. Nyalanya itu yang kompor yang besar. Api. Lah bapaknya itu mau ngambil panci, nggak tahu kalau kompor itu masih nyala. Wah. Saya mesusi nasi, terus mau saya masak nasi, kompor sudah nyala. Ya, saya cuma bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau melindungi saya. Soalnya saya kalau tidur berdoa bilang ini, Tuhan kau tutup bungkus kuasa darah Yesus rumah kami mulai dari depan sampai belakang. Amin. Rumah saya mulai dari depan sampai belakang selalu dilindungi Tuhan. Ya. Terima kasih, cinta kasih pada Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa Ibu, luar biasa. Amin, amin. Pasti itu Tuhan punya acara. Amin. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di sana, dan kami mohon pamit. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Bapak Ibu yang di Malang semuanya ya. Ibu Mega, thank you untuk prayer doa syafaat Ibu Mega. Ibu Linda, shalom. Oh iya. Ibu Yani. Ada berkat juga dari Bu Segar, dikasih bakmi buat kita. Oh, selamat ulang tahun Ibu, panjang umur ya. Terima kasih. Amin. Ibu Yani, Tuhan berkati. Ibu Giokim, Ibu Novi, kita mohon pamit ya. Tuhan berkati. Bye-bye Pastor Yuli, Elon. Semuanya, shalom.
Bye, selamat siang. Good, ya. Bye, bye. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Sion. Allen. What you eating? Apple. Apel, pintar, good boy. Bye, bye, Allen. Bye bye. Bye, bye, Allen. Iya. Bye, bye, Allen. Iya, bye, bye.